Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan ngaji tafsir Al-Qur'an pada malam hari ini, terlebih dahulu kita niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Kemarin masih sampai pada pembahasan ayat yang berbicara tentang wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, yaitu ayat yang ke-35 daripada suratul Baqarah, yang mana intinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah dan juga izin kepada Nabi Adam dan Ibunda Hawa untuk bertempat tinggal di surga. Tapi disyarat apa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan sampai macam-macam mendekati satu pohon. Tidak boleh dimakan, tidak boleh dinikmati. Ada satu pohon di surga yang mana dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi Nabi Adam dan Ummina Hawa. Akhirnya fatakuna minadh zalimin. Jika memang ini larangan ini diterjang oleh Nabi Adam dan Ummina Hawa, maka Allah katakan kepada beliau berdua fatakuna minadh zalimin. Keduanya termasuk orang-orang yang zalim karena menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan zalim dikatakan karena sudah dapat tempat yang nyaman dan enak, ternyata keluar juga hanya karena melanggar suatu larangan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Maka yang selanjutnya akan dibahas oleh Syekh Muhammad Amin Al-Harari terkait apa yang dimaksud surga yang disuruh oleh Allah kepada Nabi Adam dan Ibunda Hawa untuk ditempati di dalamnya. Kata beliau, ikhtarafat ara'ul ulama'i fil jannatil muradah huna ala aqwal. Para ulama, kata Syekh Muhammad Amin Al-Harari belum mengatakan bahwasanya surga yang dimaksud di dalam ayat yang ke-35 ini dari suratul Baqarah itu para ulama berbeda-beda pendapat. Tapi hakikatnya pendapat ini bisa dikerucutkan menjadi dua. Kembali pada dua pendapat. Famin qailin innaha darus thawab allati a'addaha Allahu lil mu'minina yaumal qiyamah li sabqi dzikriha fi hadhihi surah wa fi dhawahir sunnah ma yadullu alaih fa hiya idzan fis sama'i haitsu syaa Allahu minha. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam ini adalah benar-benar darus thawab, surga bagi orang-orang surga yang mana Allah siapkan untuk orang-orang mukmin nanti kembali pada hari kiamat. Kenapa seperti itu? Karena surga yang ini pernah dibahas di ayat-ayat sebelumnya. Pernah dibahas di ayat-ayat yang sebelumnya, maka nggak mungkin surga yang dibahas di sini kecuali ya surga yang dimaksud tadi, yaitu tempat kembalinya orang-orang mukmin nanti kalau setelah hari kiamat bangkit. Dikuatkan juga zawahirus sunnah, dalil-dalil dari hadis juga memperkuat pendapat ini. Maka dari itu bisa disimpulkan faidan hadhil jannah fis samai, maka surga ini berarti tempatnya di langit. Di mana? Haitsu sya'allahu minha, terserah Allah, karena kita nggak tahu surga yang ini, belum pernah ke sana. Alamatnya kita nggak tahu kan? Belum pernah ke sana. Mau ke sana? Mati dulu. Nah, kalau mau ke sana mati dulu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa min qail innaha jannatun ukhra khalaqaha Allah ta'ala imtihanan li Adam alaihi salam wa kanat bustanan fil ardi. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya surga yang dirasakan oleh Nabi Adam dulu ini bukan surga-surga tempat orang-orang mukmin kembali nanti di hari kiamat, akan tetapi memang surga buatan atau taman buatan yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Imtihanan li Adam, nguji Nabi Adam. Kita tahu dari beberapa pelajaran yang lalu, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ibarat mobil baru itu perlu test drive atau cek kondisi saat durungnya dikirim ke bumi, ayo diuji coba dulu. Nah, layak dikirim ke bumi apa enggak? Nah, ini sama, bustanan fil ardi. Maka ada yang mengatakan bahwasanya surga itu bukan surga tempat kembalinya orang-orang mukmin nanti di hari kiamat, tapi adalah suatu alam mungkin ya, atau suatu tempat yang indahnya seperti surga, tapi posisinya nggak di langit, fil ardi, di bumi. Ada yang mengatakan baina Faris wa Kirman. Ada yang mengatakan surga ini antara Persia dan tanah yang namanya Kirman. Waqila bi Palestin, dan ada yang mengatakan surga ini ada di mana? Di Palestina. Maka sebagian di daerah Palestina dan Gaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat kesusahan saudara-saudara muslim kita yang ada di Gaza dan memberikan kemenangan yang terbaik untuk kaum muslimin insyaallah. Maka dikatakan di Palestina, di Syam dan sekitarnya itu memang subur, tumbuh-tumbuhan yang banyak gitu. Tidak seperti tanah Arab yang lainnya. Kalau di Palestina, Syam dan lain-lain itu ada perkebunan dan lain-lain. Wa ala hadza, pendapat ini yang mengikuti siapa saja? Wa ala hadza jara Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah mengikuti pendapat yang kedua ini. Wa taba'ahu Abu Mansur Al-Maturidi fi tafsirihi al-musamma bit-ta'wilat. Dan begitu juga pendapat kedua ini diikuti oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi dalam Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti atau berinduk pada dua orang dalam masalah akidah atau tauhid. Siapa? Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari, dan yang kedua adalah Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dan Imam Maturidi mengikuti pendapat yang kedua. Nah, terus yang benar yang mana, kan gitu kan? Faqala, maka kata Imam Abu Mansur Al-Maturidi, nahnu na'taqid anna hadhil jannah bustanul minal basatin. Kami yakin bahwasanya surga di dalam ayat yang pernah dirasakan oleh Nabi Adam dulu bukan lain adalah sebuah taman yang ada di bumi ini. Kana Adam wa zaujuh muna'amaini fiha. Nabi Adam dan ibunda Hawa keduanya memang disuruh menikmati taman atau surga yang dibikin oleh Allah ini di bumi ini. Walaisa alaina ta'yinuha walal bahth an makaniha, dan kita tidak perlu untuk cari ini surga yang mana yang dimaksud, daerah Palestina kah atau jangan-jangan Indonesia kah? Kan bisa jadi, kan bisa jadi. Sekarang kan ada makalah-makalah atau riset-riset yang mengatakan bahwasanya kerajaan Nabi Sulaiman di mana? Di Indonesia. Yono sing ngomong ngono iku. Allah alam. Intinya kita sebagai pengikut daripada madhab salafus saleh tidak mentakyin, tidak menentukan ini surga yang pernah dirasakan Nabi Adam di mana ya, kira-kira nggak perlu dibahas, nggak penting, nggak penting. Wala dalil liman khadha fi ta'yini makaniha min ahli sunnah, dan tidak ada dalil bagi orang yang pengen mendalami masalah ini. Nah, lalu kemudian qala al-Alusi fi tafsirihi Ruhul Ma'ani. Al-Imam Al-Alusi mempunyai kitab yang namanya Ruhul Ma'ani. Kata beliau, wa mimma yu'ayyidu hadzal ra'i, dan termasuk dalil yang memperkuat pendapat kedua ini apa? Surga, tapi bukan surga di langit, tapi di mana? Di bumi. Ada beberapa dalilnya. Yang pertama, annallaha khalaqa adama fil ardi liyakuna khalifatan fiha huwa wa dzurriyyatuh. Yang pertama dalilnya adalah bahwasanya Allah itu menciptakan Nabi Adam tidak di surga, tapi dari mana? Di bumi. Mengingat komposisi tubuhnya Nabi Adam itu diambil dari beberapa tanah. Supaya apa? Liyakuna khalifatan fiha huwa wa dzurriyyatuh. Tujuannya menciptakan Nabi Adam supaya nanti Nabi Adam dan anak keturunannya menjadi orang-orang yang mengatur kemakmuran bumi. Fal khilafatu minhum maqsudatun bidzat. Fala yasihhu an yakuna wujuduhum fiha 'uqubatan 'aridah. Maka sudah dari setelan awalnya bahwasanya Nabi Adam dan anak keturunannya, yaitu kita manusia, memang sudah dari setelannya dulu disuruh jadi orang yang ngerumati bumi. Maka wujudnya kita, Nabi Adam, ibunda Hawa, dan bahkan anak keturunannya Nabi Adam di bumi ini laisa uqubatan 'aridah, bukan hukuman yang datang karena kesalahan, bukan karena kesalahan. Yang kedua, annahu ta'ala lam yadhkur annahu ba'da khalqi Adam fil ard araja bihi ila sama walau hasal la dzakar li annahu amrun 'azim. Dalil yang kedua bahwasanya surga yang dimaksud bukan surga langit tapi surga bumi. Apa? Bahwasanya Allah di dalam cerita Nabi Adam ini tidak menceritakan, tidak meriwayatkan bahwasanya ketika Nabi Adam sudah sempurna jadi manusia, tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi Adam dari bumi naik ke langit. Beda kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW, waktu itu belum ada pesawat, belum ada jet, belum ada helikopter, ceritanya munggah tingginya langit, Isra Mi'raj. Karena kalau memang Nabi Adam pindah dari bumi menuju surga yang ada di langit, harusnya itu juga diceritakan dong oleh Allah, karena itu peristiwa yang luar biasa, tapi gak diceritakan. Maka menunjukkan surga yang dimaksud adalah surga yang ada di bumi ini. Yang ketiga, annal jannatal mau'ud biha la yadkhuluha illal mu'minunal muttaqun.
fa kaifa dakhalaha syaitan al-kafir bil waswasah. Yang ketiga, surga yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah untuk kita orang-orang mukmin nanti kalau bangkit dari kubur, bangkit di hari kiamat, kembali kemana? Ke surga. Ini adalah surga yang istimewa, Bapak Ibu. Kenapa? La yadkhuluha illal mu'minunal muttaqun. Surga ini khusus orang-orang yang punya tiket VVIP. Apa itu? Orang-orang mukmin yang dan takwa. Maka bagaimana ceritanya iblis bisa menyusup masuk ke surga? Bagaimana ceritanya iblis bisa menggoda Nabi Adam untuk melanggar perintah? Ada ceritanya nanti iblis masuk ke surga. Loh, surga itu SOP-nya khusus orang-orang yang takwa. Iblis kafir, nggak mungkin masuk. Ini kan orang-orang gerandangan, nggak boleh masuk ke surga. Itu dalil yang ketiga. Yang keempat, annaha darun lin-na'imi war-rahah la darun lit-taklif. Waqad kullifa Adam wa zawjuhu alla ya'kula minasyajarah. Dalil yang keempat yang menunjukkan bahwasanya surganya Nabi Adam dulu itu adalah surga di bumi atau taman di bumi adalah, kita tahu konsep surga, konsep jannah yang mana kita nanti insya Allah semuanya kembali ke sana, itu konsepnya darun lin-na'imi war-rahah, tempat untuk menikmati, tempat untuk istirahat, tempat untuk leha-leha, la darun lit-taklif, tidak ada aturan apapun di sana. Nah, sementara di cerita ini Nabi Adam masih dibebani oleh satu aturan. Apa? Enggak boleh melanggar mengkonsumsi pohon, buah dari sebuah pohon terlarang. Nah, ini kan namanya aturan. Ya, aturan itu dibuat bukan di surga, Bapak Ibu, dibuat di selain surga, karena di surga itu tempat salos-lose ya. Nah, ibarat cah pondok niku ora ana takziran babar blas. Ya, ora ana takziran babar blas. Kenapa gak ana takziran wis dadi kiai lho, ngoten nggih. Sama ngene gitu kan. Maka surganya Nabi Adam yang ini katanya bukan surga langit atau surga yang kita nanti kembali ke sana, tapi surga yang dimaksudkan adalah sebuah pertamanan di bumi. Lalu kemudian dalil selanjutnya, annahu la yumna'u man fiha minat tamattu' bima yuridu minha. Surga yang nanti tempat kembalinya orang-orang mukmin, orang-orang yang takwa, itu SOP-nya, aturannya apa? Tidak boleh di penduduknya untuk dilarang-larang menikmati apapun. Nah, nanti sampean besok mugi-mugi kita semuanya bisa masuk surga. Nah, di surga niku los-losan Bapak Ibu, nikmatnya tuh los-losan. Mau makan 10 kali sehari falyatafadhal maskura Mau makan mau menikmati istri banyak falyatafadhal maskura. Mau minum arak enggak masalah, karena itu darul jaza, tempat kita mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita yakini dan lakukan selama hidup di bumi. Nah, sementara di cerita ini Nabi Adam masih mendapatkan apa? Larangan. Lha wong swarga kok ijek dilarang-larang, dirawai untuk memakan pohon yang disebut oleh setan sebagai pohon khuldi, pohon. Lalu yang selanjutnya dalil terakhir, annahu la yaqa'u fiha al-isyan wal mukhalafah li annaha daru tuhrin la daru rijsin. Yang selanjutnya yang menguatkan bahwasanya surganya Nabi Adam dulu adalah surga pertamanan yang ada di bumi ini, itu adalah apa nih? Layak ofihal isyan wal mukhalafah. Surga yang nanti kita tempat kembali orang-orang mukmin masuk ketika setelah hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga itu tidak ada yang namanya maksiat, tidak ada yang namanya penyelewengan. Sampean punya istri 100 pun tidak masalah. Beda dunia hanya 4. Sampean di situ misalnya orang sholat ya ora masalah kan gitu kan, logikanya gitu. Los di situ, tidak ada apa-apa.
Tidak ada hukuman, tidak ada peringatan, apalagi takziran, tidak ada. Nah, sementara Nabi Adam masih kena hukum dibatasi. Wa alal jumlah fal awsaf allati wusifat bihal jannah al maw'ud biha wa minha anna ata'aha ghairu majdud wa la maqtu' la tantabiq ala jannati Adam. Intinya sifat-sifat surga yang mana Allah dan Rasulullah janjikan kepada kita orang-orang mukmin, janjikan kepada kita orang-orang yang bertakwa dan mau beramal soleh, itu sifat-sifatnya tidak sama dengan sifat surga yang pernah ditempati oleh Nabi Adam. Karena berbagai perbedaan tadi, diantaranya salah satunya kalau surganya orang-orang mukmin nanti adalah surga yang tanpa aturan, ugal-ugalan dalam menikmati kenikmatan, tapi surganya Nabi Adam masih dibatasi dengan larangan mengkonsumsi buah dari sebuah pohon yang terlarang. Lalu kata Allah, setelah Allah menetapkan Nabi Adam dan ibunda Hawa masuk ke dalam surga, apa yang terjadi setelah itu? Fa'azallahuma syaitanu anha ilal ayat. Fa'azalla mongko melesetake huma ing Adam lan Hawa. Sapa sing melesetno gawe tergelincir sapa? Asyaitonu, sapa setan, ya iblis niku. Anha saking jannah. Fa akhraja mongko ngetokake sapa iblis huma ing Adam lan Hawa, utawa ngetokake sapa setan huma ing Adam lan Hawa mimma saking barang kana kang ana sapa Adam Hawa fihi ing dalem wa qulna lan dawuh sapa ingsun Gusti Allah itu meduna sira kabeh ba'dukum utawi setengah ira kabeh li ba'din marang setengah kang liya. Aduun iku dadi satru musuh, aduun iku dadi satru utawa musuh. Walakum lan iku tetep kedue sira kabeh fil ardi ing dalem bumi mustaqarrun utawi panggonan menetap, panggonan netep. Wa mata'un lan ngrasakno keenaan ilahinin tumeka marang wektune dugine ajal enteke umur. Ayat yang selanjutnya menceritakan kisah setelah proses Nabi Adam masuk surga, apa yang terjadi pada beliau berdua. Secara harfiah artinya gini, lalu setelah Adam dan Hawa masuk surga, setan menggelincirkan keduanya darinya sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan yang mereka rasakan selama di surga. Maka ketika mereka melanggar itu, kami Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Turunlah kalian semua, sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kalian nanti ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Nah, berarti Nabi Adam diusir. Ini memperkuat dalil yang tadi, yang kedua, bahwasanya surga yang dimaksud bukan surga akhirat, surga apa? Salah satu pertamanan di bumi. Intinya setan atau iblis menggoda Nabi Adam dan Hawa, bagaimana caranya beliau berdua keluar dari surga. Setelah itu setelah keluar, Allah firmankan kepada mereka semuanya untuk keluar turun menuju bumi dalam keadaan apa? Saling bermusuhan. Makanya nanti ada ceritanya, setan diusir, Nabi Adam diusir, Umi Hawa diusir. Ini nanti dua kelompok ini saling berseteru. Bahkan nggak usah dua kelompok, antar manusia juga saling berseteru. Makanya kita baca pelan-pelan tafsirannya. Fa'azallahuma ay azlaqa Adam wa Hawa wa nahahuma wa ab'adahuma. Fa'azallahuma artinya adalah usaha menggelincirkan, usaha membuat orang lain jatuh dalam kesalahan. Jadi yang dibikin, dipropaganda atau dipolitisir di sini siapa? Nabi Adam dan Ibu Hawa. Didakii nek basa apa? Basa Kudus. Didakii karo sapa? Karo setan, diapusi, diakali.
Nek basa wong Jawa Timur kan dibijui ya, dibijui. Siapa yang bicui sing ngapusi? Asyaiton, ai iblis biwaswasatihi wa du'aihi wa hathihi iyyahuma ala akli syajarah. Yang menjadikan Nabi Adam terpeleset dalam kesalahan itu adalah pelakunya ya satu, iblis. Caranya iblis bagaimana? Dia goda keduanya, Nabi Adam dan Ibu Hawa digoda nopo nggih, diapusi ya, diakal-akali dengan cara melanggar agar mengkonsumsi buah dari pohon yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu nanti ada kisahnya. Lalu yang menjadi pertanyaan, iblisun kafir. Iblis kan kafir. Wal kafiru la yadkhulul jannah. Fa kaifa dakhala? Iblis itu kafir. Sementara orang kafir tidak bisa masuk surga. Nah, caranya dia masuk surga bagaimana? Qultu, kata Syekh Muhammad Al-Harari mengatakan gini, innama muni'a minad dukhul ala wajhi takrimah kama tadkhuluhal malaika wa lam yumna' minad dukhul lil waswasa ibtila'an li Adam wa Hawa. Kalau dikatakan surga ini adalah surga kenikmatan yang mana di dalamnya tidak boleh ada orang kafir, maka sebenarnya iblis bukan serta-merta terus tidak bisa masuk babar blas, tidak. Ternyata yang dimaksud iblis tidak bisa masuk ke surga dengan penghormatan seperti halnya para malaikat masuk surga. Orang-orang mukmin kalau masuk surga niku disambut tolak badru, misalnya contohnya kan gitu kan, diterbangi, ditaboi kalau para habaib datang ke tempat kita kan gitu kan. Sama orang-orang surga itu kalau masuk surga ya disobyo-sobyo, disambut dengan penyambutan yang luar biasa. Ibarat Pak Presiden datang, wah pas pamresnya siap, pengawalan siap, kalau perlu pakai kembang api ya, dan lain-lain kan gitu kan, biar meriah. Lah iblis tidak dapat ini, dia masih bisa masuk, tapi hanya dengan satu tujuan, lil waswasah, hanya untuk menggoda Nabi Adam dan Hawa. Kok diizini masuk? Ibtila'an li Adam wa Hawa. Hikmahnya adalah untuk menguji Nabi Adam dan menguji ummina Hawa. Maka bukan berarti iblis gak bisa masuk, bisa, tapi tidak dengan cara yang terhormat, dengan cara yang akal-akalan. Sama kan penyusup seperti itu kan, penyusup juga pakai masuk apa? Misalnya dia mau menyusup ke suatu daerah atau suatu tempat perkantoran, dia juga pakai ID card, pakai pakaian yang resmi, tapi niatnya apa? Jelek kan gitu. Pun waqila innahu dakhalaha ala surati dabbatin min dawabil jannah. Iblis dikatakan, ada yang mengatakan gini, iblis kok bisa masuk surga padahal dia kafir? Karena dia berubah wujud menjadi wujudnya seekor binatang yang termasuk ingon-ingonane swarga. Nanti di akhirat, di surga niku nggih wonten ingon-ingonan. Ada hewan-hewan yang dirumati. Ibaratnya sampai di dunia seneng kucing, mungkin ya. Lho kono ya ngingoni kucing tenan. Nah, ning gini dunia seneng singa misalnya dah. Ora usah ngingoni singa, Kang. Bojomu ya singa wae. Saking galak. Nah, wis diingoni ae sampai akhirat ya singa temenan. Nggih misalnya gitu ya, misalnya. Maka iblis juga berubah wujud, ngembo-ngembo, ngapusi sehingga bisa mengelabui penjaga surga. Lah malaikat kok iso dikelabui ya? Ini kan pikiran. Ini kan hanya sekedar cari-cari logika, kok iso iblis masuk surga. Wa qila waswasa ilaihima wa huwa kharijun anhuma wa huwa kharijun anha wa huma dakhiluha lakin atau ala babiha. Kata orang yang lain, ulama yang lain, iblis sebenarnya memang benar-benar tidak masuk ke surga. Lah caranya godol Nabi Adam sama Ummi Hawa bagaimana? Caranya iblis ngejak ngobrol Nabi Adam, dijak ngobrol teng gerbang swarga. Dia di luar, Nabi Adam dan Ibu Hawa tidak di dalam. Nah, dijak ngobrol, kamu dilarang ya untuk makan buah itu, ayo tadi makan, coba enak-enak kan gitu kan. Waqila ghairu dzalik. Intinya
yang menjadi tersangka, pelaku utama daripada kasus pengeluaran Nabi Adam dan Ibu Hawa dari surga itu satu orang, yaitu iblis. Nah, makanya kita sebagai anak cucu juga jangan menyalahkan Nabi Adam. Wong awak dhewe ku ya kelakuan kadang ya luwih iblis kok ya. Oh iya, mau dadi manusa kok malah kelakuannya luwih saka iblis. Makanya iblis bingung lho kok luwih parah kok aku tak ikut gitu. Luwih parah kok aku. Pun akhirnya setelah digoda fa akharajahuma, maka iblis dengan segala tipu dayanya tasabbaba iblis fi ikhrajihima. Iblislah yang menjadi pelaku utama keluarnya Nabi Adam dan Ibu Hawa dari surga. Di surga itu apa? Mimma kana fihi minal karamati wan na'imi alwasi' alladhi kana fihi fil jannati awwalan bi anqala lahuma hal adullukuma ala syajaratil khuld wa qasamahuma billah inni lakuma laminan nasihin. Pelaku utama dari kasus keluarnya Nabi Adam, diusirnya Nabi Adam dan Ibunda Hawa dari surga itu ya memang iblis. Caranya bagaimana? Bi anqala lahuma, dia mengelabui Nabi Adam dan Ibu Hawa dengan mengatakan hal adullukuma ala syajaratil khuldi. Wahai Adam, Hawa, kamu mau enggak tak kasih tahu tentang fakta daripada pohon khuldi, pohon keabadian. Wa qasamahuma billahi inni lakum alaminan nasihin. Dan setan itu sejak saat itu sudah berani-berani bersumpah atas nama Allah mengatakan dia adalah orang yang tujuannya baik. Wong diusir sapune, aku tujuanku apik lho. Tenan Adam, saya ini tujuannya baik, mau ngasih tahu kamu bahwasanya makanlah syajaratul khuldi itu, makanlah pohon yang dilarang oleh Allah, karena setiap kamu makan itu pasti kamu akan selamanya di surga. Wa qasamahuma, demi Allah kata dia, demi Allah aku ini orang yang nasihat. Harusnya logikanya kan gini, mungkin sampai mengatakan loh kok iso ya Nabi Adam kebico dihapusi karo Nabi karo sinten iblis. Selevel Nabi Adam kok bisa dihapusi karo iblis, kan gak masuk akal. Soalnya sampean sering sumpah palsu jadi aneh kan. Jadi gini, Nabi Adam itu fitrah, suci, orang yang nggak pernah tersentuh oleh keburukan. Lalu kemudian beliau ya tahu iblis itu nakal, beliau ya tahu iblis itu jahat. Tapi karena dia bawa nama Allah, dia bersumpah atas nama Allah, dalam pikirannya Nabi Adam yang suci ini gak mungkin ada makhluk berani bersumpah atas nama Allah kemudian mencelakakan orang lain. Itu logikanya Nabi Adam. Makanya beliau langsung percaya, atau Sayyidah Hawa itu percaya. Gak nyangka ya Allah, ternyata ada orang yang berani bersumpah atas nama Engkau tapi tujuannya untuk kejelekan. Maka hari ini kalau ada orang yang berani sumpah palsu atas nama Allah, atas nama Al-Quran demi kepentingan dan nafsunya, berarti kelakuannya adalah kelakuan iblis. Jangan-jangan bukan keturunan Nabi Adam, keturunan iblis, laknatullah wal iyadu billah. Akhirnya karena iblis bawa-bawa nama Allah, beliau percaya, Nabi Adam percaya, fa'akala minha. Akhirnya keduanya tergoda untuk melanggar larangan Allah dengan memakan pohon khuldi, pohon yang dinamakan oleh iblis dengan khuldi, pohon keabadian. Tapi sebenarnya walam yaqsid iblisu ikhraj Adam minal jannah wa innama qasada isqatahu min martabatihi wa ib'adahu kama ub'id. Sebenarnya tujuannya iblis itu bukan untuk mengusir Nabi Adam biar keluar dari surga, itu tidak. Tapi sebenarnya iblis itu tujuannya bagaimana cara menjatuhkan harga diri Nabi Adam. Makanya orang-orang yang misalnya jenengan Masya Allah mempunyai martabat yang tinggi itu biasanya pasti ada orang yang hasud, iri, dengki. Pasti dia cari kekurangan sampean,
cari kekurangan Anda. Kalau nggak dikuranginya, dicarikan atau dibikinkan hoax-hoax yang bisa menjatuhkan harga diri. Misalnya Mas Wafik ini terkenal soleh, alim, masya Allah. Ternyata ada orang Naim misalnya, Naim mengatakan enggak, dia tuh enggak baik, lihat nih DM Instagramnya, misalnya seperti itu. Misalnya, ini bakal jalur hoax nih, ngapusi nih, enggak boleh seperti itu. Nah, intinya tujuannya iblis itu sebenarnya bukan membuat Nabi Adam dan Hawa keluar dari surga, tapi tujuannya adalah untuk menjatuhkan harga dirinya Nabi Adam. Tapi apa yang terjadi? Falam yablugh maqsidahu, iblis tidak mendapatkan tujuannya. Karena apa? Faqala ta'ala fataba 'alaihi wa hada. Kata Allah setelah iblis bisa mengeluarkan, menjatuhkan rumangsane iblis telah menjatuhkan harga dirinya Nabi Adam dan Hawa. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada Nabi Adam? Fataba 'alaihi wa hada. Allah mau mengampuni, menerima taubatnya Nabi Adam, dan bukan hanya itu, wahada, dikasih petunjuk. Sementara si doi iblis pelaku kejahatan tidak mendapat apa-apa. Loh, tak rekayasa seperti itu, tak jatuhkan harga dirinya, kok malah mendapatkan hidayah ay hadiah kan, mendapatkan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qubri unsa wa dzakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama nuhda bil khairi wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa qir rabbi ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi takshal mustafa man al haqq da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'ala al ali al kiram syurafa wa 'ala sahbil masabih al ghurar. Allahumma hdina bi hudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asha wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ya rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجيرة الصحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا رسولي نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد غش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.